Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Ahmad Rizky, Dimas Aditya, saya sendiri Eka Melania, Kesit Galuh, dan Naura Safadila, Raswini, serta Sela Okfi akan menjelaskan mengenai Bitrix 24. Yang pertama kali kita lakukan adalah login untuk membuat Bitrix. Yang pertama dilakukan adalah mengetikkan nama email, lalu kita akan membuat Bitrix 24 yang baru. Setelah itu, akun Bitrix kita akan selesai dibuat. Seperti ini tampilan dari Bitrix 24. Setelah itu, kita akan mengganti nama domain dari Bitrix 24 ini. Kami akan membuat perusahaan mengenai perusahaan desain dengan nama Desain Pro. Seperti ini. Lalu kita akan menyimpannya. Maka nama domain akan berubah sesuai dengan perusahaan yang telah kita buat, seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Selanjutnya itu, untuk mengundang pengguna lainnya, kita dapat masuk ke fitur undang pengguna dan undang melalui email dengan cara memasukkan alamat email atau nomor telepon dan juga nama depan dan nama belakangnya. Lalu nanti undangan akan terkirim melalui email. Setelah masuk, nanti di sini jumlah karyawannya itu akan sesuai dengan undangan yang kita kirim dan diterima oleh karyawan. Dan kita akan bisa memasukkan karyawan-karyawan ke dalam departemen masing-masing. Seperti ini, saya sudah memasukkan departemen akun ke dalam Erika dan juga departemen marketing ke dalam Kesit Galuh.
Selanjutnya itu, kalau mau memasukkan yang lainnya itu, nah, seperti itu caranya. Lalu akan jadi dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kesit. Oke, baik Naura. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload logo untuk company yang kita bikin. Nah, untuk caranya, kita di menu, kita klik ini, yang 3, menu ini, kemudian kita cari selengkapnya, lalu ke menu pengaturan. Kemudian kita cek nama perusahaan kita sudah benar dan nama perusahaan untuk yang ditampilkan dalam header apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengunggah logo. Nah, untuk mengunggah logo, caranya ketik unggah logo. Kemudian pilih logo. Kemudian simpan. Maka logo yang berada di pojok kiri atas akan tertampilkan. Kemudian selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana kita membuat proses atau basis pengetahuan dari sebuah perusahaan. Sama seperti untuk memasukkan logo, kita klik yang ini, menu, kemudian kita klik basis pengetahuan. Nah, di sini kita disarankan untuk membuat yang baru. Untuk pemula, awal-awal dari sebuah company, kita klik basis pengetahuan. Lalu kita pilih menu template. Misalnya template ini. Lalu temanya tentang apa? Misalnya desain. Desain tema basis pengetahuan. Kemudian kita menerangkan yang di bawah ini tentang apa isi dari basis pengetahuan tersebut. Misalnya desain. Lalu kita ubah tema warna untuk di sini, di search pencarian, misalnya kita warna hijau. Nah, sudah tertera, lalu kita klik buat. Nah, selanjutnya sudah jadi. Kita tinggal menambahkan apa yang ingin ditampilkan dalam menu basis pengetahuan. Untuk yang lainnya, kemarin saya sudah buat tentang ini, menggunakan template kosong. Nah, ini tentang About Us yang berisi produk dan development, kemudian information, text, dan kontak. Dan untuk di ini, menunya terlihat tentang sampul. Sampulnya kita membuat ini. Kemudian isinya tentang exclusive interview with CEO dari perusahaan kita. Kemudian tentang produknya. Kemudian alamat kontak yang tertera. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silahkan Raswini. Baik, selanjutnya saya akan membuat work group baru pada basis pengetahuan. Yang pertama, kita masuk ke grup kerja.
Kemudian pilih Desain Pro. Klik sebelah pojok kanan atas titik 3 ini, kemudian edit proyek. Di sini kelompok kami menamainya dengan Desain Pro. Kemudian klik selengkapnya. Kita pilih basis pengetahuan. Selanjutnya simpan. Kemudian kita klik selengkapnya. Di sini terdapat basis pengetahuan. Kita klik basis pengetahuan ini. Nah, di sini kita akan mengedit artikel Desain Pro yang sudah kita buat. Yang pertama, edit artikel. Di sini saya terdapat beberapa menu. Yang pertama itu introduction, di mana introduction ini saya isi dengan pengertian dari Desain Pro. Yang kedua ada main part. Di sini saya isi dengan fitur-fitur dari Desain Pro part pertama. Ini bagian 1, ada cepat komponen, pro komponen, dan penginternasionalan. Part 2 berisi tentang gaya pastel, praktik terbaik, tipe script, dan IO Pro. Yang terakhir ada conclusion. Sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang izin akses pada basis pengetahuan. Pertama, kita klik basis pengetahuan, kemudian klik izin akses, kemudian tambahkan sini, klik tambahkan izin basis pengetahuan, klik desain. Kemudian atur bagian semua konten pengetahuan menjadi tersedia, kemudian bagian desain tersedia, bagian edit tersedia, kemudian kita namai ini dengan Desain Pro. Setelah itu simpan. Habis itu tambahkan izin akses, klik departemen, klik Desain Pro. Klik semua karyawan departemen, kemudian klik administratornya kita ganti dengan Desain Pro. Selanjutnya simpan. Nah, udah tersimpan belum?
Baik, udah tersimpan. Klik selanjutnya, klik basis pengetahuan. Yang pertama adalah pengurutan file menurut ID, menurut nama, atau menurut ukuran. Yang kedua adalah tampak sampai kemudian data yang sudah dihapus. Upload file orang. Filenya juga bisa di share dan tambahkan dan misal Naura saat ini kita simpan. Apabila membuat file langsung bisa dokumen. Sudah ada. Lalu mesin ini bisa simpan bisnis proses. Konfigurasi bisnis proses yang di checklist, simpan untuk penggunaan standar bisnis proses, misalnya proses proyek yang buat terus
Ini adalah aturan untuk kerja dari lokal menjadi dalam web baru masuk ke lokal atau Microsoft Office web. Lalu untuk grup saling dan install grouping saling pindah ke penjualan, maka tiga ini sudah ada di sini jauh. Jadi kita masuk, lalu kita ini dihapus. Ya, seperti itulah untuk penjelasan nomor 9. Selanjutnya dilanjut nomor 10, yaitu clean up, pembersihan total update yang digunakan itu 3,08 MB dari 5 GB dan membuat pembersihan terhadap drive bersama. Ini adalah model lanjutan ya, sederhana. Ini adalah sampah, melakukan pembersihan. Ini cara yang banyak fokus tadi di tempat sampah. Lalu di drive clean up ini adalah untuk menghapus yang ada di tempat sampah tersebut, atau bisa dibilang hapus permanen. Dan jika dilihat di tempat sampah, maka tempat sampah kosong. Dan yang terakhir dihapus tadi tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step dalam pembuatan situs perusahaan di Bittrex 24. Baik, pertama-tama kita masuk ke menu, scroll ke bawah selengkapnya, kemudian klik situs. Maka akan masuk ke halaman situs. Kita tunggu sampai proses selesai. Kemudian kita klik situs baru. Kita tunggu. Di sini nanti akan menampilkan template yang dapat kita pilih. Ada banyak template. Misal di sini kita pilih perusahaan. Kita tunggu sampai proses selesai.
Kemudian kita klik buat. Maka langsung kan tampilkan ke halaman template tadi untuk dapat kita mengedit sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita. Kita tunggu. Nah, misal ini kita edit, kita ganti namanya dengan nama perusahaan kita, Desain Pro. Kemudian ini kita hapus. Misal kita isi dengan layanan yang ada di perusahaan kita. Misal desain logo, desain produk. Di sini kita juga dapat edit gambarnya. Kita bisa enggak sisipkan. Misal kita cari desainer, kita pilih gambar, misal ini, kita tunggu prosesnya. Masih memuat. Kita tunggu lah, langsung kita klik simpan sehingga gambarnya berubah. Untuk selanjutnya kita dapat mengisi halaman-halaman page selanjutnya sesuai keinginan kita. Misal kita ingin menghapus, kita hapus page ini dan kita ganti, kita tambahkan. Misal kita isi kontak, kita masukkan, pilih kontak. Ini kita ganti dengan email perusahaan Desain Pro. Desain Pro. Simpan sehingga berubah. Ini juga dapat kita ubah. Desain Pro. Selanjutnya kita dapat melakukan desain pada tampilan page. Kita dapat mengganti warna background. Misal kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misal ini. Jika dirasa cukup, kita dapat melihatnya tampilan pada laptop, pada handphone. Jika dirasa sudah cukup, kita klik publikasikan. Sehingga situs website perusahaan kita akan muncul di sini. Kita tunggu. Nah, seperti itu. Selanjutnya,
saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tugas baru di dalam Bittrex 24. Kita tunggu masih memuat. Selanjutnya klik menu, pilih tugas dan proyek. Kita klik. Dan kita klik tugas baru. Misal kita memasukkan tugas, misal desain produk baru. PT Indomie meminta dibuatkan desain produk terbaru untuk produk mereka. Kemudian kita berikan daftar checklist, misal progres pertama, rapat dengan klien mengenai permintaan desain, kemudian cek progres kedua, desain awal, progres ketiga, presentasi, dan yang terakhir desain akhir atau final. Di sini tanggung jawab soal saya. Kita tambahkan murah, kemudian dibuat oleh saya dan pesertanya. Kita pilih beberapa anak rekan kerja, misal Rasmi, Erika, Dimas, dan Sid. Sebagai pengamat, kita tambahkan Salah dan Erika. Untuk waktu 1 minggu atau beberapa minggu dari sekarang, misal 3 minggu dari hari ini, kemudian masuk ke proyek ini termasuk desain produk, kemudian klien, untuk Indomie, dan tag desain produk. Kita simpan, lalu kita tambahkan tugas. Kita tunggu hingga proses selesai. Kita lihat maka tugas akan muncul. Di sini ada form checklist mengenai progres yang akan kita kerjakan, mulai dari rapat, desain awal, presentasi, hingga desain akhir atau final.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai fitur untuk saya lihat. Misalnya di sini saya memilih fitur pada di mode percobaan. Ini di sini seperti promo gitu ya. Masih ada 9 hari tersisa fitur paket. Ini saya mencoba fitur pemesanan dan invoice. Di dalam pemesanan dan invoice ada beberapa submenu ya, yaitu paket Bitrix saya, tingkatkan, mendapatkan order, aktifkan percobaan, dukungan, lewat pembelian, info penagihan. Karena saya belum ada order, saya mau ingin memilih pada info penagihan. Nah, info penagihan ini ditampilkan nama saya dan email saya. Coba saya lihat dulu info pembayaran. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor kredit ya. Pembayaran dengan PayPal, bisa dengan PayPal. Baru harus diisi dulu ya. Ubah info transaksi. Di sini kita bisa memilih memasukkan data kita, wilayah, Telkom, Raya Indonesia, di sini terdapat notifikasi. Terima kasih telah memperoleh informasi tagihan pembayaran Anda. Informasi baru akan berlaku pada pembayaran Anda berikutnya dan akan ditampilkan dalam invoice sesuai. Mungkin itu fitur yang dapat saya lihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.